Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Batra Sandi Arya Satya dari kelas 9B. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang belas kasihan yang diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Injil tersebut menceritakan tentang Yesus yang membangkitkan seorang anak laki-laki yang hidup bersama ibunya yang sudah janda di kota Nain. Di dalam Injil tersebut, Yesus memperlihatkan sifatnya yang begitu berbelas kasih kepada anak tersebut. Sebagai bentuk belas kasihan kepada kita, Yesus juga rela disalib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Karena Yesus sangat berbelas kasih kepada kita, maka masih banyak belas kasih yang Dia tunjukkan kepada kita. Salah satunya adalah Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita apabila kita datang kepadanya untuk bertobat. Seberat apapun dosa kita, Yesus tidak pernah membenci kita, tetapi Dia membenci dosa-dosa kita. Karena belas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita harus bisa untuk tidak berteman dengan dosa, untuk membalas semua belas kasih-Nya kepada kita. Untuk meneladani sikap belas kasih-Nya, kita pun hendaknya mampu berbelas kasih kepada sesama. Di dalam kehidupan nyata, ada banyak contoh belas kasihan. Contohnya adalah kita memaafkan teman yang bersalah kepada kita. Itu adalah contoh belas kasih contoh kecil belas kasih yang dapat kita lakukan di dunia ini. Masih banyak hal-hal kecil yang bisa digunakan sebagai bentuk belas kasihan kita kepada orang lain. Contohnya adalah ketika kita bertemu dengan pedagang yang sudah tua, walaupun kita tidak membutuhkan dagangannya, tetapi kita bisa membelinya sebagai bentuk belas kasihan kepada mereka. Contoh lain adalah bila kita bertemu dengan orang yang sakit jiwa, kita tidak boleh mengolok-oloknya, mengejeknya, malah sebaliknya kita seharusnya memberinya makan, memberinya pakaian, serta memberikan kalimat berkat sebagai bentuk perlindungan dari Tuhan. Contoh-contoh lain sebagai siswa dapat kita lakukan dengan menengok teman yang sakit. Kita bisa menyemangatinya, kita juga bisa memberinya penghiburan sehingga teman kita merasa terhibur dan semakin semangat untuk menghadapi penyakitnya. Belas kasihan tidak hanya dapat kita lakukan terhadap manusia atau sesama, tetapi juga kita dapat lakukan dengan hewan. Contohnya adalah dengan menolong hewan yang terlantar seperti anjing, kucing yang berada di jalanan. Kita bisa merawatnya, memberinya makan, atau jika kita memiliki tempat yang lebih, kita bisa memeliharanya supaya hewan tersebut bisa mendapat kehidupan yang lebih layak. Hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah contoh-contoh hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk belas kasihan kita terhadap sesama. Kita berbelas kasih kepada sesama karena Yesus terlebih dahulu berbelas kasih kepada kita. Terkadang bantuan sekecil apapun dari kita bisa sangat berarti bagi orang lain. Semoga kita bisa meneladani belas kasih Yesus yang sangat besar kepada kita dan mengamalkannya kepada sesama. Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati itu adalah saat hidup kita bisa berguna bagi sesama kita. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas perhatiannya. Tuhan memberkati.